Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan malik hadal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syalillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yunjiya ahadan minkum amaluhu. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini nomornya 967. La yunjiya ahadam minkum amaluhu. La yunjiya, tidak bisa menyelamatkan. Ada selawat munjiat, kan selawat yang untuk keselamatan. Ahadan, seseorang, ke seseorang, minkum, dari salah satu di antara kalian, amaluhu, amalnya. Jadi yang menyebabkan seseorang terselamatkan dari api neraka, yang menyebabkan seseorang ke surga itu bukan amalnya. Qalu, kemudian ketika Rasulullah bersabda seperti ini, qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, itu juga tidak termasuk engkau ya Rasul. Wala, dan tidak anta engkau ya Rasulullah. Kalau ya biasanya kalau orang pada marhabanan itu banyak yang keliru ya. Ya marhaban ya nurul aini, salah. Yang benar ya nural aini, ya Rasulullah, ya Habibullah. Itu sering saya dengar ya. Suaranya sih bagus, cuman kalau dari sisi ilmu nahwu keliru. Ya nurul aini itu salah. Yang benar ya nural aini. Ya itu nida, namanya nida itu untuk memanggil. Lah kalau di belakangnya itu ada kalimat majmu', kalimat Rasul dan Allah terdiri dari dua kalimat, maka kalimat yang pertama dibaca fathah, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Tapi kalau kalimatnya cuma tunggal, ya Rasulu benar, ya Allahu benar. Tapi kalau kalimatnya double, dua, maka bacanya ya Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah, tidak termasuk engkau ya Rasul. Berarti kala, kemudian Rasulullah menjawab wala ana, dan tidak juga saya. Illa, kecuali ayyata ghammadani rabbi bifadli rahmati. Ayyata ghammada, mencurahkan. Di situ di mana ya Bapak? Memenuhi. Rabbi, Tuhanku, bifadli rahmatihi, dengan fadilah kasih sayangnya. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Nah kalau cuma amalnya, dia beramal 60 tahun, berarti dia masuk surga cuma 60 tahun. 61 pindahin.
Udah habis masa itunya. Jadi makanya orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi bifadli rahmatihi, karena rahmatnya Allah. Maka kita nggak bisa menyombongkan amal kita, apalagi kita yang amalnya nggak jelas. Dalam monggo sholat yang kelihatannya sholat, yang sholat cuman fisiknya doang, ayo pikiran yumpoh kemana? Ayo bersama kita baca apa gitu Pak Yoko ya. Ayo sholat ya sambil ngebatin nih anaknya siapa, kegeraukan kayak begini, busik. Tapi orang anak karan cerdas begitu mau salam bubar ya. Takut diomelin ngomong iding. Lah iya. Sambil sholat aja niat mau ngomelin anak orang ya. Iya. Ya makanya kita nggak bisa ngandelin amal kita, nggak bisa. Subuh ya jam 6 kurang seperempat dulu aja. Makanya ngarep surga itu ya bifadli rahmatihi, dengan kemurahan rahmatnya Allah. Tapi lah terus, apakah kita nggak perlu berbuat apa-apa, yang penting ngarep rahmat juga bisa. Fasad dulu, maka if'alu as-saddad as-shawab, akhirnya ya berusahalah berbuat yang benar. Itu kalau dibaca syaddidu pakai shin yang besar artinya keras. Tapi kalau saddidu pakai sin kecil artinya benar. Seperti dalam ayat Quran itu. Qaulan sadida. Kalau sadida pakai sin kecil artinya ucapan yang benar. Kalau syadida pakai shin besar artinya ucapan yang kasar atau keras. Wa qaribu, dan berusaha mendekatlah. Wala yatamannayanna ahadukum al-mauta. Wala yatamannayanna, dan jangan tamani. Tamani itu ngarep-ngarep sesuatu yang tidak baik. Apa itu kalau bahasanya? Wala yatamannayanna, dan jangan sekali-kali mengharap. Nun di belakang itu yang ditasdid itu artinya nun taukid, artinya sungguh. Jangan sekali-kali. Ahadukum, salah satu di antara kalian, al-mauta, mati, alias jangan ngarep-ngarep mati. Enggak diharap-harap juga datang. Umpama orang udah putus asa, stres, rumahnya dijarah, dipecat jadi anggota, terus kalau gini mah mati aja, dosa besar, termasuk ngarep-ngarep mati itu dosa, gak boleh. Umpama lagi putus asa ya, lagi mumet, mas mending mati aja kalau gini, nggak boleh. Wala yatamannayanna ahadukum al-mauta, dan jangan sekali-kali ngarep-ngarep mati. Ngarep-ngarep aja nggak boleh, apalagi langsung ngelakuin alias bunuh diri, itu termasuk dosa besar. Urusan dunianya selesai, akhiratnya tambah parah. Nah, kalau ingat mati mah harus, biar mau nyawer nggak jadi. Mau ingat mati yo. Tapi yang nggak boleh itu ngarep-ngarep mati, ngarep-ngarep buat orang lain atau ngarep-ngarep buat diri sendiri, nggak boleh. Apalagi sampai bunuh diri, termasuk dosa besar. Imma muhsinan, adapun kalau ada orang baik, sehariannya ya kelihatannya zahirnya dia baik, fala'allahu, maka semoga orang tersebut ayyazdada khairan, bertambah kebaikannya. Wa imma musian, dan kalau memang kayaknya bukan orang baik, fala'allahu, maka moga-moga orang tersebut ayyastaqtiba, memperoleh ampunan Allah. Kita
di surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Lah kita beramal berbuat baik, ya moga-moga tambah mendatangkan rahmat Allah. Kalau ada kesalahan, ada dosa, ya moga-moga diampuni oleh Allah. Hadis ini dulu pernah disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab, tapi videonya ada yang motong. Akhirnya Profesor Quraish Shihab diserang netizen luar biasa, sampai orang yang gak bisa baca Quran aja bisa berani nyerang. Yang hadis tentang itu loh, bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya. Kemudian termasuk engkau ya Rasul. Kemudian Profesor Quraish Shihab itu jawabannya kan yang ngikuti ini, hadis ini persis loh. Cuman video penjelasannya di belakang dipotong, sehingga Profesor Quraish Shihab dituduh bahwa Rasulullah itu bukan maksum, bahwa Rasulullah itu tidak dijamin surga. Tapi video penjelasan ke belakangnya dipotong, hanya sepotong itu kemudian disebarkan di medsos. Akhirnya dasarnya orang yang tidak senang itu diserang habis. Yang unik ya, baca Quran aja nggak bisa nyalain profesor dalam ilmu tafsir, yang kitab tafsirnya aja luar biasa diakui oleh dunia. Ya sama kayak kita ya, lari dari gawang ke gawang wis makep tuh ada Ronaldo kok disalahin. Goblok, Ronaldo penalti enggak gol. Padahal kita suruh lari dari gawang ke gawang wis makep. Netizen memang luar biasa. Makanya maha benar netizen dengan segala komentarnya. Dengan segala komentarnya pokoknya. Aduh ya Allah. Valentino Rossi aja bikin salahin ya. Gitu malah jatuh. Dia sendiri naik motor aja kalau mau belok kakinya masih turun. Dia naik motor kakinya kalau belok masih turun, nyalahin. Ya Allah, sekelas Profesor Quraish Shihab dimaki-maki orang yang nggak bisa baca Quran, disalah-salahin. Itu yang namanya Rossi yang kemarin tuh tidur. Ada orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Layya barahan nasu yatasa'aluna. Tidak berhenti-henti orang itu akan saling berdebat. Yatasa'alun itu saling bertanya. Berarti bertanya itu kan berdebat. Hatta yaqulu, sehingga mereka ada yang mengatakan hadzallahu khaliqu kulli syai', inilah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian ada yang sampai bertanya faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kalau Allah menciptakan segala sesuatu, lalu yang menciptakan Allah siapa? Kalau mempelajari ilmu tauhid, memang kalau otak nggak bersih itu sangat berbahaya, malah bisa terjerumus ke kafir. Umpama begini, kita semua kan tahu bahwa Allah itu wallahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu mampu segalanya, ya kan ya? Lah, terus pertanyaan orang-orang filsafat itu begini, mampu nggak Allah menciptakan benda yang gede banget sehingga Allah nggak bisa atau nggak kuat ngangkat benda itu? Jawabannya itu, katanya Allah maha mampu. Lah, mampu nggak Allah menciptakan satu benda yang Allah sehingga nggak kuat ngangkat benda tersebut? Bingung ya? Makanya orang belajar tauhid itu kalau otaknya nggak kalau otak kayak kita yang kecampur kerjaan, kecampur urusan rumah tangga, mumet. Ya wis, kita wis imani amantu billah, beriman kepada Allah. Allah wujud, idam, bakok, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kodrat, irodat, dan seterusnya. Wes, kalau mikir yang aneh-aneh, utak malah kenyut. Saya itu dulu pernah dikasih buku sama teman. Judul bukunya itu Kisah Mencari Tuhan. Judul bukunya.
Lah kemudian buku itu semakin saya baca, malah hati saya deg-degan makin, apa benar Allah itu ada? Apa benar Allah menciptakan? Lah kalau Allah menciptakannya dari mana awalnya? Akhirnya buku itu saya buang, saya bakar. Daripada saya mumet kenyut-kenyut mikirin buku itu. Padahal saat itu buku itu termasuk buku lumayan mahal itu saat itu. Akhirnya saya izin ke teman, saya SMS, dulu kan belum ada WA ya. Kang, saya semakin baca buku itu semakin mumet, pikiran saya makin gak karuan, bahkan sampai timbul ragu-ragu tentang keesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Akhirnya buku itu saya bakar. Daripada mumet, otak saya gak nyampe mempelajari begitu-begitu. Makanya di medsos itu banyak orang yang, siapa yang perempuan yang bilang dia katanya hafal Quran tapi begitu tes ternyata nggak bisa. Dia bilang ya apa iya Allah itu ada. Kalau Allah ada kenapa membiarkan rakyat Palestina tersiksa kayak gitu? Padahal itu orang Islam. Kenapa membiarkan Palestina yang kayak gitu, negara-negara Muslim malah perang mulu. Pakistan, Bangladesh nggak pernah kelar-kelar. Indonesia yang mayoritas Muslim juga gini. Kenapa negara-negara yang tidak Islam kayak Selandia Baru, terus mana Swiss apa mana yang negara-negara maju yang aman, katanya barang ngegeletak nggak bakalan hilang. Lah di sini udah diumpetin aja hilang. Udah dijaga rapi-rapi hilang. Lah kalau Allah ada kenapa nggak segera bertindak? Kenapa membiarkan hambanya kayak gitu? Nah itu banyak sekarang orang yang berpikiran-pikiran begitu, kemudian akhirnya timbulnya ateis. Dia nggak percaya dengan adanya Tuhan, bahwa yang bisa berbuat ya kita sendiri, nggak ada Tuhan-Tuhanan, nggak ada. Nyatanya katanya ada orang yang pengabdi Tuhan malah hidupnya sengsara. Nah itu ranah-ranah pelajaran filsafat tauhid ya memang harus butuh kecerdasan khusus. Nah kalau kayak kita ya mumet ya ngaji ada yang penting datang bawa kitab, duduk ngopi pulang. Lah masalah bisa lah nomor 67 ya. Yang penting kan kalau dilihat tetangga kanan kiri, dilek bawa kitab sono. Ayo wes pokoknya gugurin kewajiban, suruhnya ngaji. Ibarat orang kerja kan gugurin kewajiban, rezeki kan udah jatah. Lah ilmu ya sama jatah, kewajibannya ngaji, masalah bisa enggak wes jatah. Yang penting mangkat, apalagi yang rumahnya jauh kayak Pak Yoko ya, wah kitab ditenteng. Oh begitu dibuka, wah kertasnya kuning lagi, waduh. Anak pesantren yang masuk 2 bulan aja keder lihat Pak Yoko. Ya Pak Yoko. Iya kalau ada anak pesantren yang baru belajar taksin, belajar ini melihat kitabnya Pak Yoko, bilang meyakinkan gitu. Kalau kiai wes sembona. Yang penting mengguguri kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. La yuwafiya abdun yaumal qiyamah. La yuwafiya tidak akan didatangkan abdun seorang hamba yaumal qiyamah di hari kiamat yaqulu la ilaha illallah, ia mengucap la ilaha illallah. Ia bertari biha, yang ia mengharap dengan ucapan la ilaha illallah wajah Allah, ridho Allah. Illa kecuali haramallahu, Allah mengharamkan alaihi untuk orang tersebut an-nara, neraka. Orang yang meyakini sampai mati ucapan atau kalimat la ilaha illallah dijamin surga. Tapi yo ntar dulu, yang penting kan surga. Cuman pertanyaannya surganya kapan itu? Dulu di awal-awal kitab ini kan ada hadis itu, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Lah terus sahabat nanya, wa in saraka wa in zana. Lah kalau dia pernah nyolong, dia pernah zina gimana? Rasulullah jawab, wa in saraka wa in zana. Walaupun dia nyolong, dia zina, asal dia meyakini la ilaha illallah sampai matinya tetap surga. Lah cuman pertanyaannya surganya kapan? Itu
Kan semua dosa pasti dihisap dulu. Ibarat baju. Nah, baju yang penting pokoknya baju masih layak pakai itu akan masuk lemari. Cuman kalau baju itu kotor, cuci dulu, jemur, gosok. Ya. Begitu habis digosok, lah kelihatan kotor, cuci lagi. Ya semakin banyak kotorannya kan semakin lama nyucinya. Lah kita ya gitu, makin banyak dosanya ya makin lama nguceknya, jemurnya, gosoknya. Ntar kalau udah wangi, udah bersih, lah baru. Nah kalau baju yang kotorannya dikit cuman keringet-keringet doang ya sekali rendem doang udah ya sama kayak kita. Tapi walaupun begitu mengucap la ilaha illallah itu kan nggak semudah di sinetron Indosiar ya. Nah iya kalau sinetron Indosiar tuh ada ceritanya laki itu ya, laki kere ketemu sama bos perempuan cakep akhirnya jadi suami. Begitu jadi suami dipercaya jadi manajer atau direktur apa lah, ketemu sekretaris pacaran lagi, begitu pacaran terakhir akhirnya mati tabrak truk. Begitu mati tabrak truk di pangkuan istri yang pertama, maafin ya ma, langsung la ilaha illallah, langsung opik nyanyi tenangkanlah. Itu sinetron di dunia nyata. Pak Mansur yang dulu pernah bawa mobil jenazah pernah nggak nungguin orang mati? Pas sakaratul maut la ilaha illallah. Saya udah bertanya ke banyak orang, ya pernah paling sekali. Saya seumur hidup juga belum pernah. Ya paling kecet-kecet, melotot kayak orang ngorok selesai. Yang la ilaha illallah adanya di Indonesia. Yang nuntun orang banyak tetap aja cuman ngorok-ngorok doang kan, nggak semudah yang ada di Indosiar. La ilaha illallah. Makanya setiap hari kita latihan ya siapa tahu ntar pas akhirnya la ilaha illallah. Iya wong karena latihan tiap hari yo. Kalau refleks sampai kalau lihat katanya usah perlu. Siapa tahu karena refleks kan bisa mengucap. Kalau nggak latihan ya ngel. Itu lagi sekarat, tarinya aja Terus sekarang biar refleks. Biar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ibna Adam, seandainya sesungguhnya manusia Bani Adam haraba min rizkihi, ia berlari dari rizkinya, kama yahrabu minal maut, seperti ia berlari dari kematiannya. La adrakahu rizquhu, maka rezekinya itu akan mengejar dia, kama yudrikuhul mautu, seperti kematian mengejar dia. Ini bahasanya agak ribet, cuman saya baca syarahnya. Intinya begini, silahkan ngejar dunia, silahkan ngejar rezeki, tapi jangan sampai lupa persiapan yang dibawa mati. Yang kita kejar mati-matian kadang-kadang malah nggak dibawa mati. Dikejar mati-matian kok ya, kok naik motor dari apa subuh sampai ke mana yang Tangerang kemarin mana? Mantap. Oh iya ke Banten. Boyok. Enggak sampai boyokan ya, enggak dibawa mati. Malah yang kita kejar mati-matian kita tinggal mati dinikmati orang. Ayo apalagi meninggal masih muda ya. Bini cakep udah dibeliin mobil, beliin rumah, udah dikasih perhiasan, mati. Nah, kan beruntung yang lanjutin aja. Lah iya yang oper kredit lanjutin ini. Lah iya. Lah apa di dunia ini kan semuanya gantian kan? Semuanya gantian di dunia ini, semua gantian. Sampai istri aja gantian aja. Lah iya loh. Lah orang yang nikahin janda itu kan berarti gantiin. Iya. Pak Mansur ya. Lah iya loh. Lah tanya Pak Mansur loh. Udah jujur-jujuran Pak Mansur ya. Lah iya kan berarti gantian kan? Iya. Gantiin. Iya, orang di dunia cuman gantian nempatin. Kita nempatin rumah kita ini yo
nanti digantiin anak kita atau digantiin orang lain yang kita nggak tahu. Yo tadi sampai bini loh, yang kelihatan kayaknya milik pribadi kayaknya bisa digantiin orang. Pak Mansur ya, Pak Mansur loh pengalaman, ya teh, ya kan, iya kan, iya. Yang naikin siapa, yang naikin siapa? Ya, iya yang gajiin siapa, yang naikin siapa kan ya, iya. Oh hidupnya cuma gantian. Saya tadi mau ngomong gitu, teman nggak enak. Orang terkaya di villa itu. Orang paling kaya di villa ya, RT 4, RW 13. Orang hidup wis gantian. Sebulan tuh udah naik haji tuh udah berapa kali aja. Aduh ya Allah, hidup cuma gantian ya neko-neko ya. Gantian apa sih yang gak gantian ya, semuanya gantian. Ini dulu yang nematin di sini siapa ya kita nggak tahu ya. Dulu. Ya mungkin udah ada yang nematin dulu. Ya bos siapa ya nggak tahu. Kerajaan Tarumajaya ya. Yes, kita nggak tahu. Yes, maksudnya itu sesuatu yang kita kejar mati-matian, jangan sampai kalau kita mati nggak dibawa gitu. Dan membawanya ya caranya. Kalau fisiknya nggak mungkin. Wong yang fisiknya itu milik gantian, tapi manfaatnya lah itu yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahadakum idza nazala manzilan. Nah ini ketika mau nempatin rumah baru atau tempat baru. Lau anna ahadakum, seandainya salah satu di antara kalian idza nazala manzilan, ketika menempati satu tempat yang kita baru ada di situ. Qala, maka bacalah doa. Ini kayak di Rajibul Haddad baca ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu fi dzalikal manzil syai'un hatta yartahila minhu. A'udzu, aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tammat, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan. Maka doa yang dibaca ini, lam yadurruhu, orang tersebut enggak akan ditimpa madarat fi dzalikal manzil, di tempat tersebut, syai'un, sama sekali, hatta yartahila minhu, sehingga ia pindah dari tempat itu. Kita nginep di satu tempat, kita nempati tempat baru, rumah baru, jangan lupa dibacain ini. Nah kalau orang Jakarta, orang Betawi ya dibacain Rotibul Haddad. Rotibul Haddad kan ada kalimat ini kan ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mang Iding, ntar kalau beli rumah di Harapan Indah, Mang Iding, siapa tahu kan ya. Kan nggak ada yang tahu rezeki orang kan ya. Ya mbak ya. Iya. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah nggak ada musibah apa-apa. Kemarin dibacain ini kan, Bang? Rumahnya, Bang? Mau dibacain ya? Jangan-jangan bacanya pas udahan lagi. Enggak, udah dibacain. Udah. Ini kalau rep-repan mamang saya ngasih taunya ini nih, kalau rep-repan bacanya ini. Oh gitu. Kalau tidur rep-repan tuh. Rep-repan itu. Badannya apa? Badannya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu fi dzalikal manzil syai'un hatta yartahila minhu. Ia menempati rumah itu, menempati tempat tinggal itu sampai dia nanti meninggalkan rumah itu, insyaallah aman. Kalau ada orang yang mau maling ya kelihatannya hutan belantara, nggak jadi balik pulang. Gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini hadisnya seru ini. Ini Bor, jangan lupa Bor. Ya Gus Roy ya. Wah, takutnya Gus Roy malah pulang. Lau anna ahadakum, seandainya salah satu di antara kalian idza arada, ketika pengen ayyatiya ahlahu, untuk kikuk-kikuk istrinya. Kalau mau kikuk-kikuk, faqala, maka bacalah doa bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Sering baca nggak, Bor? Kesuwen ya, langsung sikat ya, Bor. Ya, kadang-kadang kesuwen mah. Ngantuk. Aduh, ya Allah. Di kitab Marokiyul Ubudiyah itu kan ada keterangan bahwa setan itu kan punya, kalau ibarat tentara itu kayak kelompok-kelompok apa namanya kalau tentara itu? Pangkat. Bukan. Ini kayak divisi ya pokoknya itu. Misalnya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara gitu. Lah kalau tentara kan ada 3 itu ya. Lah kalau setan itu ada 9. Lah salah satunya itu ada kelompok setan, lupa saya namanya. Emang dia tugasnya itu. Nungguin aja kalau ada orang mau begitu, kalau dia nggak baca doa, minimal nggak baca bismillah, dia gabung. Gabung Pak Joko. Barengan. Itu ada ciri-cirinya Pak Yoko. Kalau setan tuh gabung sama Pak Yoko, ciri-cirinya ada. Pasti Pak Yoko lama. Kan dibantuin setan. Kalau baca bentar. Baca mang. Libur. Mang Iding baru deket-deket aja suruh motong-motong tempe ya. Lah makanya begitu lahir kok, misalnya anaknya itu buader, maknya kok marah-marah, dasar anak setan. Bener nanti. Kata setan bener ngakuin maknya. Lah kadang kalau ada mak-mak marah-marah kan gitu ya. Dasar anak setan, dibilangin ngelawan mulu. Kata setan, aduh diakuin dah ya. Aduh ya minimal bismillah ya. Bismillah minimal Bor. Yang masih muda-muda itu Bor. Ya nggak apa minimal bismillah. Lah bismillah minimal. Lah kalau ditulis di kamar takutnya diapalin sama anak. Misalnya ditulis ya di dalam kamar ya. Lah anak, ayo baca doa tidur, langsung dia bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Lakin gurunya, kalau gurunya perempuan langsung doa apa? Ditanya doa apa itu? Nggak tahu, di kamar saya ada. Gus Roy lah. Nggak usah di WA Gus Roy, jangan pulang dulu. Lah itu doanya pas mau baru pertama naik apa pas mau Pertengahan. Iklan isit, iklan. Tapi terjadinya baru. Selalu. Lah itu kok suwe apa? aduh Pak Yoko. Udah kayak gitu kan sih. Lah faqala, kalau di sini nih keterangannya, qabla idkhaliz zakar, sebelum cukup. Jadi awalnya yo semenengai dulu ya. Waduh, apa ya pas sempet ya? Boro-boro. Ini ya kalau yang ngaji laki semua kan enak ngomong, kalau ada yang perempuannya kan malu-malu.
Gimana teh? Berdua. Nggak ada kelar baru ini. Udah kelar berdoa. Udah selesai aja. Ayo. Mau laki mau perempuan kalau ngaji bahas beginian pada semangat. Ini yang baca dua-duanya Pak. Begini. Ya itu sama saya. Udah selama ini gimana Pak Yoko? Iya. Pak. Bacanya sendiri-sendiri ya. Dulu. Jamaah. Berat baca dulu. Jamaah. Doa berdua. Berdua aja lah baca lah. Dikasih tahu Pak Mansur. Di sini kan keterangannya sebelum zakat itu masuk. Baca. Baca doa mulai. Sop. Kita tekan lupa. Doa dulu. Walaupun udah nempel kan di sini kan zakat barangmu. Sebelum barangmu masuk dibaca dulu. Mulai. Malah berdoa, mulai malah ngantuk. Mulai ini yang bener pahit berdoa mulai. Kadang-kadang kan saya sih terus terang ya. Kadang istri udah baca. Udah baca belum? Bismillahirrahmanirrahim. Acukin lah. Selain langsung di WA. Besok pulang saya. Baca belum? Ilmu menghilang. Ya bener, saya terus terang, istri saya suka begitu. Udah nikah, udah baca belum? Suwen ya Bor. Langsung bat. Kata RT udah kelaran baru doa itu. Aduh. Tapi yang bagus kan sebenarnya minta izin dulu ya, minta ngomong dulu. Kalau udah diizinin baru. Kalau keterangan dalam syarahnya faqala qabla idkhalil zakari, maka berdoalah sebelum memasukkan pistolnya itu. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kayaknya kok yang enggak kober. Bismillah, bismillah. Loh, Yang Allah mabarik lana bener loh Bor itu. Dalam redaksi hadis lain itu Bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana wa la taj'al lisyaitani nasiban fima razaqtana. Panjang malah. Kalau aku cepat itu bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kalau bahas begini pada semangat ya. Kalau dia malah ntar kepengin doang. Kalau dia malah ditumpakin. berarti yang bacanya di atas itu doa ya. Kan kalau koper naik Yang baca istrinya. Dipadalin. Kalau udah bener repot. Gue repot. Kalau kan dengkul ra kuat. Fa innahu iyuqaddar bainahuma waladun fi dzalikal waqti lam yadurrahu syaitanu abadan. Fa innahu, maka sesungguhnya itu iyuqaddar, apabila ditakdir sperma yang masuk itu nanti bainahuma waladun fi dzalikal waqti, jadi anak pas yang itu jadi anak, lam yadurrahu, maka tidak bisa mengganggu asyaitonu, setan, abadan, selama-lamanya. Berarti kalau bocah sering digangguin setan itu mungkin dulu emang nggak pernah dibacain dulu. Langsung celingkri, ya Pak ya. Lali. Langsung celingkri, begitu udahan. Allahumma ya teh. Kalau mau lo kagak nyampe. Allahumma.
Allahumma. Ya Allahumma barik lana ya boleh Pak. Redaksi lainnya memang Allahumma barik lana kan. Ya kan mau makan juga kan ya. Makan juga. Campur. Terus gembor kalau ngaji gitu semangat ya. Rawahul Bukhari an Ibnu Abbas loh, hadisnya sahih loh, riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa kalau seandainya ditakdir oleh Allah yang itu kok pas dijadikan anak, maka insya Allah anak itu wes pokoknya apa itu setan orang doyan demit orang belit. Setan orang doyan demit orang belit. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah. Seandainya wanita dari surga itu, dari wanita surga alias bidadari, asyrafat ilal ardi, menampakkan dirinya ke bumi, lamalaatil ardo, maka akan memenuhi bumi min rihil miski, dari wanginya minyak wangi. Wah, kalau seandainya bidadari turun, maka seluruh bumi akan menjadi wangi. Wala adhabat, dan akan hilang daw asyamsi wal qamari, akan samar hilang terangnya matahari dan rembulan, kalah dengan terangnya bidadari itu tadi. Tapi hadis-hadis begini biasanya itu bukan hadis sahih rata-rata kalau yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian seperti ini. Law anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah, maka perawinya juga agak terkenal kan, rawahu Adiya'u an Sa'id bin Amir. Tahu ini kedudukannya hadis apa ini? Oh, hadis hasan. Oh, lumayan berarti. Hadisnya hadis hasan. Seandainya ada bidadari menampakkan diri, maka seluruh bumi akan terkena wanginya, dan sinar matahari, terangnya rembulan akan tertutup oleh terangnya bidadari tersebut. Lau anna syararatan min syarari jahannam, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna wa tub alaina tauba taghsilu kulla awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna lil mustafa rasuli nazo bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbi idadatassi suhbi walhamdulil ilahi bil badhi wat tanahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Nastaghfirullahaladzim Naqal ma'bud ya dhal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah Jumat kita Jumatan di sini ya. Langsung lanjut Maulid. Sampai masuk nih, senang tak? Enggak ya, MC ya. MC ntar Gus Rai habis sholat Jumat baca Yasin, Pak Haji tahlil, terus ntar yang marhabanan ibu-ibu. Ntar yang khutbah saya, Pak Pardi ntar apa Bilal. Pak Pardi ntar kasih tahu. Jadi ntar 12:30 kita selesai langsung ibu-ibu gabung. Langsung baca marhaban, langsung makan situ. Ada makanannya. Yang penting kan marhabanannya. Al-Muhajirin kapan?